Shalom adik-adik semua. Shalom Kanani. Shalom Kalona. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seneng kalau Aurora dengar semua pada sehat, pada happy, sukacita. Wow, kayaknya surga itu ada di dunia deh, bener-bener damai, sejahtera, bener nggak Mbak Nani? Bener kan? Nah, itu dia. Yuk, kita mau mulai ibadah minggu kita hari ini, ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai dengan doa dulu ya teman-teman semua ya. Oke, yuk kita bersatu dalam doa, limpah tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Jikalau kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu Tuhan, hari Allah kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kuasa Allah dinyatakan dalam ibadah ini Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan boleh menerima lawatan Tuhan, boleh dipulihkan, boleh disegarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan baik Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan juga boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan kami buka ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Yuk, Aurora ajak semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi bersama, kita mau katakan memasuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan lagi, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Yuk kita mau lebih lagi, kita katakan masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Katakan lagi, Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Semua bersuka kan hari ini kan? Sukacita semuanya? Yes, amin. Amin. Kalau kita bersuka, kita harus semakin semangat lagi memuji nama Tuhan. Amin. Oke? Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Allah ada di tengah kita? Angkat tangannya. Wah, pada percaya semua nih ya. Yuk kita mengatakan pujian yang mengatakan Tuhan Allah di tengah kita. Kita mau amin ya bahwa Tuhan benar-benar di tengah kita ya. Amin. 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 Yuk kita angkat suara pujian kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar besar. Yes
dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kita mau ucapkan sebuah kata iman. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar. Amin. Karena Tuhanku besar. Kita mau katakan bersama-sama ya. Mari Kalona. Walau ku belum, walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar. Karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar. Karena Tuhanku besar. Sekali lagi, ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar. Karena Tuhanku besar. Teman-teman semua semangat juga kan? Yes. Haleluya, benar. Walaupun kita masih kecil, kita masih belum besar, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita besar. Oke, adik-adik semua boleh duduk semua. Kita mau persiapkan menyambut firman Tuhan. Yuk kita angkat sebuah pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau katakan, Kau telah memilihku Tuhan. Haleluya. Betapa aku
muliakan Tuhan. Ada Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga kekudusan kami Tuhan. Kami mau menjadi bait kudus-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Kanani Tuhan yang membawakan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang mengurapi Kanani Tuhan. Setiap tutur kata yang keluar Tuhan, biarlah itu firman yang daripada Engkau. Biarlah itu rema yang daripada Engkau Tuhan, sehingga boleh membawa kuasa bagi anak-anak-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Boleh dilembutkan hatinya Tuhan, boleh diteguhkan lagi Tuhan hidupnya Tuhan, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi bait-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Kakak bersyukur dan kakak sangat bersuka cita melihat adik-adik bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Tadi kakak boleh lihat kita bersama bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita udah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan. Udah duduk yang manis, Alkitabnya boleh dibawa, diambil ya. Ayo, nah, kita mau duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya udah ready, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita seperti pujian tadi berkata, jadikan aku bait suci-Mu. Nah, hari ini tema kita yaitu tentang aku bait Allah. Coba semuanya tepuk dadanya, aku bait Allah. 1, 2, 3. Aku bait Allah. Pinter, hebat. Nah, tadi pujian berkata, aku jadikan aku bait suci-Mu. Kita adalah bait Allah. Nah, minggu-minggu kemarin kita telah belajar tentang seorang raja. Siapa namanya? Depannya S, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Tentang Raja Salomo, bener. Nah, adik-adik sebelum kakak lebih lagi untuk bercerita, nah, kita mau lihat ya. Kalau nih ada beberapa gambar, kakak liatin coba. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Pinter, ini adalah gedung bangunan gereja. Ini adalah beberapa bangunan gereja. Gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia juga ada. Bahkan kita juga rindu nih, kita memiliki gedung gereja yang baru. Gedung gereja sendiri ya, yang lebih luas, lebih lengkap dengan fasilitas yang ada. Ayo adik-adik, jadikan kita bersungguh-sungguh berdoa. Kita memiliki gedung gereja yang baru. Nah, seperti tadi adik-adik udah lihat beberapa contoh-contoh yaitu gedung gereja ya. Kita rindu memilikinya ya adik-adik. Nah, berbicara tentang gedung gereja. Nah, seperti kakak tadi sudah ingetin bahwa minggu-minggu lalu kita belajar tentang Salomo. Raja Salomo yang membangun bait suci. Coba kita lihat ya beberapa bangunan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Oke? Nah, ini adalah beberapa contoh bangunan-bangunan gedung yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, luar biasa bukan megahnya bait Salomo yang megah. Nah, di situ dikatakan bahwa dilihat bahwa Salomo membangun bait suci. Ketika Salomo membangun bait suci, dia nggak langsung aku mau bangun aku mau seperti ini. Tidak, tapi Salomo mendengarkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Salomo taat kepada Tuhan. Apa yang hendak dibangun, seperti apa, dari apa bangunannya, terbuat dari apa bahannya. Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapat tuntunan dari Tuhan. Sehingga ketika bangunan tadi sudah selesai, wow, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan orang takjub akan bait suci yang dibangun Salomo. Karena semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di situ ketika Salomo taat kepada Tuhan, dia membangun bait suci. Nah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan orang takjub. Nah, berbicara tentang bait suci adik-adik ya, di gedung gereja tadi yang sudah kita lihat, bahkan juga bait suci Salomo. Nah,
Apa sih sesungguhnya bait suci itu? Bait suci itu bukan berbicara tentang semata-mata hanya bangunan ya, bangunan yang megah. Bukan itu aja yang disebut dengan bait suci. Bait suci yang sesungguhnya adalah di dalam diri kita nih. Tepuk dadanya masing-masing, aku bait suci, aku bait Allah, ya. Sesungguhnya bait Allah, bait suci itu adalah diri kita. Kenapa kok kita disebut bait suci? Kenapa kita disebut bait Allah? Karena Tuhan yang sudah membangun hidup kita. Tuhan sudah membentuk hidup kita sesuai dengan gambar dan serupa dengan gambar dan rencana Allah. Ingat ya, penciptaan manusia ya. Tuhan menjadikan kita manusia. Tuhan yang membentuk hidup kita. Jadi kita adalah bait suci. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia ya. Jadi kita perlu juga menjaga bait suci nih. Menjaga bangunan-bangunan di dalam tubuh kita. Ada tangan, ada kaki, ada mata. Semuanya dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti tadi, ketika Salomo membangun bait suci, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang terpancar itu adalah kemuliaan Tuhan. Bukan diri kita sendiri, tapi kemuliaan Tuhan. Oh, itu anak Tuhan. Hebat ya, anak Tuhan pintar-pintar, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba sekarang kita buka dulu adik-adik ya, Alkitabnya ya. Buka di 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Nah, firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Coba katakan kalau ada temannya di samping kanan kirinya, "Kamu adalah bait Allah loh. Kamu adalah bait Allah." Dan di dalamnya ada Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus mengikuti, bahkan kita hidup seturut dengan firman dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Tentu saja kita taat kepada orang-orang di sekeliling kita. Contohnya orang tua kita, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak bahkan guru-guru di sekolah ya. Kita harus taat kepadanya. Nah, firman Tuhan tadi luar biasa ya. Dia berkata bahwa kamu ini adalah bait Allah. Ada Roh Tuhan di dalam hidupmu. Nah, begitu luar biasanya Tuhan mengasihi kita, mengajari kita, membimbing kita, sehingga Dia memberikan kekuatan kepada kita. Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Dia menciptakan kita, Dia menjadikan rencananya itu tergenapi. Kita menjadi anak-anak terang nih. Menjadi anak-anak yang hebat, yang menceritakan kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Perkataan kita. Ayo, siapa yang masih berkata-kata kotor, berkata-kata kasar? Mulai hari ini, ayo kita mulai membangun kebiasaan berkata yang baik, berkata yang sopan. Dan juga tingkah laku kita. Kita melakukan kebaikan. Sehingga hidup kita ini, bait suci kita ini nggak kotor ya. Nah, kalau bangunan-bangunan itu dibiarin, nggak pernah disapu, nggak pernah dibersihin, itu pasti akan kotor. Begitu juga dengan hidup kita nih, bait Allah, bait suci kita ini. Kita jangan biarkan ada debu-debu atau kotoran bahkan dari dunia ini atau perkataan dari dunia ini yang masuk di hati kita, sehingga mengotori hati kita. Hati kita jadi nggak bersih lagi. Tapi biar hari ini melalui Roh Kudus menyucikan hati kita, menjadikan bait sucinya, biar kita menjadi orang-orang yang menjadi bait suci Allah. Amin. Tuhan senang diam di dalam hidup kita. Siapa yang kalau senang rumahnya bersih? Kalau kita datang ke rumah orang yang bersih, semua pasti suka ya. Kalau kotor jorok, aduh berantakan, pasti nggak mau. Tapi ketika hidup kita bersih, hati kita bersih, pasti banyak orang yang datang kepada kita. Dan yang penting adalah memuliakan Tuhan, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Oke, sekali lagi katakan, aku bait Allah. Ingat ya adik-adik, aku adalah bait Allah. Jadi aku harus
menggunakan setiap bait Allah ini dengan kasih Tuhan. Semuanya kehidupan kita dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga melalui perkataan kita ada nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin ya hari ini. Nah, biar hari ini menjadi ingat-ingatan akan kita. Kita ini menjadi bait Allah. Nanti kalau ketemu teman-temannya, ada yang berkata kasar, ada yang malas-malasan, ingetin teman-temannya, jangan gitu. Ayo sama-sama kita belajar. Ayo sama-sama kita membangun hidup kita, membangun bait suci Tuhan ini supaya tetap bersih, supaya tetap rapi. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita senang ya kalau kita melihat teman kita baik. Ya, puji Tuhan. Biar hari ini kita mengingatkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita menjadi bait suci Tuhan. Amin. Adik-adik, angkat tangannya yang udah siap menjadi bait suci Tuhan. Ingat ya, menjadi bait suci yaitu menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biar kami menjadi bait suci-Mu ya Allah. Biar keterang Kristus terus menerangi hati kami, menerangi setiap hal kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami menjadi Tuhan terang-Mu dimanapun kami berada. Di sekolah kami, di rumah, bahkan di setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau ada yang menyertai kami ya Allah. Biar kami menjadi kesaksian Tuhan buat banyak orang ya Allah yang menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita udah dengerin firman Tuhan kan hari ini yang luar biasa yang disampaikan sama Kak Nani tentang apa? Bait suci. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya, kalau akan ada ayat hafalan yang harus dihafal adik-adik semua. Dan untuk yang belum bisa datang ke gereja, yang masih ibadah online di rumah, nanti sore akan ada video call dengan kakak-kakak semua. Oke? Oke. Yuk, sekarang kakak ajak bangkit berdiri semua. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa, tapi sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan jadikan kami bait suci. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami, anak-anak-Mu Tuhan, sudah melewati studi kami, setiap ujian-ujian semester Tuhan yang telah kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu dinyatakan atas setiap studi kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk hasil yang terbaik Tuhan nantinya Tuhan, di
dalam nama Tuhan Yesus kami terima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap anak-anak-Mu adalah anak-anak yang berprestasi Tuhan, akan menjadi juara di kelasnya Tuhan, mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya tahun ajaran baru Tuhan, kenaikan kelas, bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mencari sekolah baru Tuhan, Engkau Bapa yang menyediakan sekolah ini Tuhan, Engkau Bapa yang menyediakan kami Tuhan tempat yang terbaik untuk kami bersekolah Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang menyediakan dananya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mencukupkan, bahkan melimpahkan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan, terlebih dalam studi kami Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu untuk tahun ajaran baru nanti Tuhan, Engkau persiapkan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh beradaptasi Tuhan di kelas yang baru Tuhan, dengan atmosfer yang baru Bapa, semangat yang baru Bapa. Engkau Allah yang menyertai anak-anak-Mu Bapa. Engkau pun juga Allah yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan selama anak-anak-Mu berada pada liburan sekolah Bapa. Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kesehatan-Mu Tuhan, kesehatan Tuhan, penyertaannya daripada Engkau Tuhan menjadi bagian dari kami semua Bapa. Orang tua kami juga Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan, bahkan berkat yang berlimpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui hidup kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan untuk Bapak Robert Tuhan dan Ibu Foni Tuhan, Engkau Allah yang memberkati Tuhan gembala kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pelayan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dinyatakan Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan banyak kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala gereja anak Tuhan, Mbak Asi Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati Tuhan Mbak Asi Tuhan, baik itu pekerjaan bahkan pelayanannya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu atas Mbak Asi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada Mbak Asi Tuhan dalam dia memimpin gereja anak Tuhan. Engkau pun juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan di tempat ini. Biarlah kami boleh menjadi pelayan-Mu yang setia. Biarlah kami boleh melayani dengan sepenuh hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu juga dinyatakan, dicurahkan atas kami semua Tuhan, guru gereja anak Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dinyatakan, kemurahan-Mu Tuhan dicurahkan atas kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh bertemu Tuhan di minggu depan Tuhan dalam keadaan yang sehat. Penyertaan-Mu dinyatakan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami semua Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini Kau mau ajak untuk kita doa Bapa kami. Mari angkat tangan semua, kita bangkit berdiri Tuhan. Kita mau katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk doa berkat akan dipimpin oleh mana? Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir kepada adik-adik sekalian. Dijagainya Engkau dimanapun Engkau berada. Kesehatan, kepintaran menjadi bagian milik-Mu. Sukacita ilahi melimpah hari ini. Damai sejahtera Allah mengalir hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.